Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh mengucap syukur kalau Tuhan boleh kumpulkan kita lagi dalam ibadah persekutuan doa pada siang hari ini. Mari sejenak kita hidupkan kamera dan unmute mikrofon kita, mengucapkan salam dan menyapa teman-teman yang sudah hadir dalam Zoom meeting kita hari ini. Salam untuk kita semua. Halo. Bu Wanti, Ibu Norma, shalom semuanya. Ya, terima kasih. Biarlah salam kita kepada rekan-rekan kita menjadi penyemangat bagi kita untuk menjalani kehidupan kita setiap harinya. Amin. Kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan yang terus memelihara kehidupan kita hingga hari ini. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dalam masa pandemi ini pun Tuhanlah yang menjaga kita, bahkan hingga pandemi ini berakhir, yang walaupun seorang dari kita tidak pernah ada yang tahu kapan akan berakhir. Tapi biarlah segala pengharapan kita hanya kita letakkan kepadanya, Sang Empunya kehidupan. Kita terus berlindung dalam naungannya, membiarkan Dia terus membawa kita terbang tinggi bagai seekor Raja Wali. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian bagai Raja Wali. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan bahwa Allah yang menyertai kehidupan kami hingga pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan kalau Tuhan boleh juga persatukan kami dalam ibadah secara daring pada hari Jumat ini. Terima kasih bahkan buat setiap kami yang sudah bergabung, berdoa bahkan buat rekan-rekan kami yang masih akan segera bergabung, Tuhan yang memberkati mereka supaya setiap kendala yang ada boleh teratasi dan boleh bergabung bersama kami.
memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan buat ibadah kami pada siang hari ini, berkati buat setiap pelayan Tuhan, bahkan juga hamba-Mu, Romo Agustinus yang akan menyampaikan firman. Tuhan memberkati, biarlah ibadah pada hari ini semakin menguatkan kami dan membukakan arti dalam melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema ibadah kita pada siang hari ini adalah hati yang benar dalam melayani. Melalui persekutuan doa pada siang hari ini, semoga setiap jemaat dibukakan kebenaran tentang motivasi hati yang benar dalam melayani dan tentang bagaimana menjaga sikap hati agar tetap benar di dalam melayani Tuhan. Dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan, biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan dan setiap pelayannya mau terus diberkati dengan setiap kebenaran. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman yang akan disampaikan oleh hambanya Romo Antonius Haryanto. Kita naikkan pujian seperti rusa yang haus. Pada Romo Antonius dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih. Bahagia meskipun hanya ketemu dalam ruang virtual ini, tetapi kita boleh memberi waktu untuk
berdoa dan memberi waktu tempat untuk semakin dekat dengan Dia. Hari ini diberi tema hati yang benar dan melayani. Bagaimana sih melayani dengan hati? Sebenarnya sederhana. Saya seringkali mengatakan kalau melayani dengan hati itu jangan jadi pohon pisang. Kenapa bukan jadi pohon pisang? Kalau pohon pisang itu punya jantung tetapi tidak punya hati, maka jangan jadi pohon pisang. Boleh makan pisangnya tapi jangan jadi pohon pisang. Sesederhana itu. Gitu. Sebenarnya sudah selesai, itu renungannya. Enggak, tapi perkenalkan, nama saya Romo Antonius Haryanto. Sehari-hari saya di Komisi Kepemudaan KWI. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan saudara-saudari, ini pakai laptop atau pakai HP bisa biasa chat nggak di kolom chat gitu? Kalau ada respon-respon di chat, kalau bisa chat, kalau bisa kita gunakan chat gitu. Kalau bisa, kalau enggak apa-apa, kita bisa ya. Kalau sekarang itu saya bertanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian itu optimis, itu levelnya di mana? 1 sampai 10, karena ini BPS saya mau statistiknya seberapa jauh gitu. 1 sampai 10 gitu, tingkat optimisme Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian itu berapa? Kalau 10 itu maksimal, kalau 0 berarti minim banget, nggak ada gitu kan ya. Kira-kira tingkat optimisnya berapa saat ini? Kondisinya yang dialami saat ini seberapa? Apalagi kemarin ada demo-demo, ada pandemi ini, dan seperti itu. Sudah mulai ada yang jawab 9, mendekati sempurna, ada yang 8, luar biasa 8, ada yang 4, oke, berarti di bawah 5 ada yang 8. Apakah memang karena kerjaan untuk sensusnya udah selesai sehingga ngasih nilai 9,8? Belum. Target mulai selesai gitu. Oke, ada yang 9, oke. Ada yang banyak di atas 5, tetapi ada juga yang di bawah 5. Ini menjadi bagian pengalaman hidup. Memang situasi saat ini, saya lihat itu ada macam-macam. Ada yang begitu optimis, ada yang begitu was-was, ada yang begitu pesimis gitu kan lawannya, ada yang begitu khawatir atas hidup ini. Ini memang wajar kita alami di kondisi dan situasi saat ini. Tetapi saya bersyukur bahwa di komunitas di BBS ini, ada Ekumene ini banyak yang optimis. Ini luar biasa, puji Tuhan ya. Mari kita mulai permenungan kita siang hari ini. Kalau boleh saya diberi share screen, saya bisa ya? Oh ya, oke. Saya akan kita ngobrol-ngobrol berkaitan dengan sikap yang benar dalam melayani. Saya akan membawa permenungan kita pada siang hari ini dengan bacaan kisah orang Samaria yang baik hati dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian mungkin bisa membaca di tempatnya. Yang bapak-bapak baca ayat ganjil, yang ibu-ibu baca ayat genap di dalam hati, atau kalau di ruangannya tidak banyak orang boleh sambil dibacakan keras-keras seperti itu ya. Kita mulai dari ayat ganjil. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur,
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebelum kita membahas berkaitan dengan perikop orang Samaria yang baik hati ini, saya mengajak untuk kembali untuk melihat gitu kan. Mungkin ada yang pernah mendengar kisah tentang penebang kayu dan kampaknya. Ada seorang penebang pohon yang sangat kuat, maka kemudian dia melamar pekerjaan dan langsung diterima oleh seorang pedagang kayu. Penebang tersebut berhasil mendapatkan upah dan kondisi kerja yang sangat baik karena sang penebang itu pohon memutuskan untuk bekerja sebaik mungkin dan dia mau bekerja sebaik-baiknya pada orang yang telah mempekerjakannya. Maka sang majikan memberikan sebuah kampak untuk menunjukkan area kerjanya. Hari pertama, ia berhasil merobohkan 18 pohon. Sang majikan sangat terkesan. Senang banget gitu kan ya, karena kinerjanya bagus. Sehari dia bisa menebang 18 batang pohon. Kerja yang sangat luar biasa. Bagus, bekerjalah seperti itu. Sangat termotivasi, optimis seperti yang tadi kita sangat optimis, ada yang 8, 9, dan sebagainya. Bagus, bekerjalah seperti itu. Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya dia bekerja lebih keras lagi, tetapi hanya berhasil merobohkan 15 batang pohon. Setelah statistik turun nih gitu kan ya, dari 18 pencapaiannya hanya sekarang hari kedua 15. Hari ketiga dia bekerja lebih keras lagi, kayaknya semua energinya sudah dikerahkan, semua skill keterampilannya dia lakukan dan sebagainya dia gunakan untuk merobohkan pohon satu hari, tetapi hanya berhasil di hari ketiga merobohkan 10 batang pohon. Hari-hari berikutnya pohon yang berhasil dirobohkan makin sedikit, makin menurun nih. Aku mungkin telah kehilangan kekuatanku. Dia mulai ragu dengan kekuatan dan skill yang dia miliki. Dia menemui majikannya dan meminta maaf sambil mengatakan tidak mengerti apa yang terjadi. Awalnya bisa mencapai 18, hari kedua cuma 15, hari ketiga lebih parah 10 dan menurun terus. Kapan saat terakhir kau mengasah kapak? Tanya majikannya. Sang bosnya kemudian bertanya, kapan kamu terakhir mengasah kapak? Mengasah. Tanya penebang pohon itu, saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak. Saya sangat sibuk mengapak pohon, katanya. Ini yang seringkali kita alami, kita lupa karena kerja dan kemudian kita punya prestasi dan pencapaian, kita lupa bahwa ada hal yang penting juga yakni mengasah. Mungkinkah kita lupa bagaimana caranya untuk tetap tajam? Perlu sekali untuk mengasah. Termasuk hari ini kita itu menjadi bagian 1 jam ini untuk mengasah diri lewat topik yang disajikan, bagaimana melayani dengan hati yang benar. Kita asah lewat sosok orang Samaria yang baik hati ini. Hati kita itu kadangkala perlu juga diasah. Kalau nggak diingatkan, kalau nggak kemudian dirawat, dihidupkan, dikembangkan, kita menjadi orang yang bisa jadi tumpul atau seperti pohon pisang tadi. Punya jantung, punya kehidupan, tetapi tidak memiliki hati. Ini yang perlu kita lihat. Dalam kisah Samaria tadi, itu ada kasus yang kemudian ditunjukkan oleh Yesus. Kasusnya jelas bahwa ada orang yang sedang kerampokan. Terus kemudian ada 3 model orang yang kemudian ditunjukkan oleh Yesus. Model pertama adalah seorang imam. Seorang imam yang biasa memimpin sebuah perayaan, ibadat, dan kemudian juga menunjukkan kebaikan dan sebagainya. Tetapi persis di situ dia tidak bisa menjalankan apa yang dia katakan. Ketika melihat orang yang kerampokan, melihat orang yang membutuhkan pertolongan, imam itu berjalan melewati begitu saja, tidak mengulurkan tangan. Padahal dia tahu ajaran yang baik dan betul itu seperti apa. Dia punya kehidupan, tetapi tidak punya hati. Dia punya kata-kata yang baik, tetapi tidak mampu untuk menjalankan. Yang kedua itu orang Lewi. Orang Lewi itu sangat terkenal
menegakkan hukum Taurat. Dia tahu persis soal hukum Taurat. Bahkan hukum yang tadi juga ditanyakan oleh Yesus kepada ahli Taurat, hukum yang terutama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Hukumnya jelas bahwa mengasihi Tuhan itu juga mengasihi sesama. Tetapi persis orang Lewi itu juga lewat begitu saja. Tidak mengulurkan tangan, tidak membantu. Dan yang ketiga, ini orang Samaria yang dianggap tidak menjalankan ajaran Yahudi dengan baik, hukum Taurat dengan baik, karena dianggap sebagai blasteran-blasteran gitu kan, yang antara orang-orang Yahudi dan campur dengan orang yang mana yang tidak murni menjalankan hukum Taurat dan sebagainya, tetapi dia mampu memberikan contoh, dia mengulurkan tangannya dan membantu orang yang kesulitan itu. Maka penting sekali untuk kita diingatkan bahwa kita diciptakan visi hidup kita di dunia ini adalah punya target hidup, membela kehidupan, mencintai Tuhan, dan mencintai sesama. Pertama yang perlu kita ingat adalah untuk kebaikan sesama. Apa yang kita lakukan, apapun kerjaan yang kita lakukan, sebenarnya ujung-ujungnya terutama untuk kebaikan sesama. Apakah menunjang kehidupan atau tidak? Hukum itu kan dibuat untuk kehidupan manusia, untuk menunjang kehidupan manusia. Kalau hukum itu telah membelenggu manusia, menghabiskan kehidupan, dan kemudian membuat kehidupan menjadi tidak baik, harus dilihat ulang. Maka kalau Bapak Ibu Saudara sekalian di BPS ini menjadi penting banget gitu kan ya, menjadi daya ukur bagaimana tingkat kemiskinan di Indonesia itu seberapa. Ini mencangkut soal kehidupan, menyangkut soal kehidupan, hajat hidup orang banyak dan sebagainya. Maka apa yang kita lakukan itu untuk kebaikan bersama, kebaikan sesama manusia. Maka ini yang perlu kita lihat apa yang kita kerjakan, apakah betul kita sudah mengupayakan untuk kebaikan bersama atau tidak, atau hanya untuk diriku. Kalau untuk imam, untuk orang Lewi, tadi kan mereka hanya menyelamatkan diri, tidak mau susah, tidak mau sulit, maka mereka pergi menghindar. Beda dengan orang Samaria, dia membalut lukanya, mencuci lukanya, dia menolong sampai ke tempat penginapan, diinapkan di situ, bahkan kemudian nanti tagihannya, tagihkan kepada saya, kalau kurang nanti ngomong saja, nanti akan saya bayar dan sebagainya. Total, dia merawat dan menolong dengan total. Yang kedua adalah belas kasih. Belas kasih ini adalah sikap hidup yang tentunya perlu kita asah terus-menerus. Bagaimana kita punya solidarity, bagaimana kita berbelas kasih, apalagi dalam situasi pandemi ini ada banyak orang mengalami kesulitan. Saya di sisi lain sedih gitu kan ya dengan situasi ini, tetapi di sisi lain saya bersyukur bahwa di situasi saat ini kita diingatkan sebagai satu saudara dalam kehidupan sosial. Seluruh umat manusia di dunia ini kemudian menyadari bahwa hidup kita itu di hadapan Allah sungguh tidak berarti. Karena pandemi ini ada banyak orang mengalami situasi seperti ini, maka penting untuk kemudian bergandengan tangan, membantu satu sama lain, mengupayakan kehidupan yang lebih baik. Maka membangun solidaritas, membangun rasa belas kasih, membangun kehidupan untuk saling menolong itu menjadi penting. Yang ketiga, seperti kata-kata Yesus tadi, yang terakhir, pergilah dan perbuatlah demikian. Tindakan nyata itu diajak oleh Yesus, tidak hanya dipahami, ajarannya mencintai Tuhan dan mencintai sesama, tetapi tindakan konkret dan nyata itu yang diharapkan. Maka, 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan, dalam melayani dengan hati ini, yang seringkali kita, kalau nggak hati-hati lupa diri, ada 3 hal yang perlu kita sadari. Yang pertama, merasa memiliki berlebihan sehingga tidak mengembangkan. Ini seringkali kita alami juga, merasa memiliki. Oh, ini yang memulai saya, yang mendirikan saya, sehingga menjadi orang yang dominan dan orang lain kesulitan untuk masuk dalam situasi dan kondisi untuk kemudian menghidupkan sesuatu, entah komunitas, entah bahkan di dalam keluarga, entah dalam pekerjaan dan sebagainya, sehingga yang terjadi adalah tidak ada regenerasi, tidak terjadi saling membantu, tidak ada sinergi dan sebagainya, karena merasa memiliki berlebihan sehingga tidak mengembangkan. Ini dulu yang membuat itu saya. Jadi saya yang mendirikan, saya yang dominan, saya yang harus memutuskan dan sebagainya. Padahal cara kinerja sekarang yang perlu dikembangkan adalah kinerja yang bersinergi, supaya lebih berdampak, lebih kemudian menjangkau banyak orang. Yang kedua,
Perasaan merasa tidak dihargai, sehingga tidak ada regenerasi. Perasaan merasa tidak hargai, misalnya saya duluan, saya senior, maka saya yang harusnya mendapat tempat duluan. Saya yang tua di sini. Kamu siapa? Kamu bisa apa? Kamu nggak becus dan sebagainya. Ini yang membuat junior-junior yang mulai masuk itu menjadi tidak berkembang. Karena semuanya under by senior. Ini yang perlu kemudian dilihat juga di dalam membangun komunitas, membangun kehidupan bersama, membangun kinerja. Ada banyak inovasi dan kreasi yang harus terus dikembangkan. Ini biasanya itu dimiliki oleh generasi baru. Maka perlu kemudian mendengarkan generasi-generasi baru supaya terjadi regenerasi dan kehidupan menjadi lebih baik, saling membantu. Kalau tadi seorang Samaria tadi juga mengambil bagian untuk bersinergi dengan pemilik penginapan. Kalau dia tangani semua sendiri, dia tidak mampu juga. Maka kemudian dia bersinergi dengan orang lain untuk mengupayakan bantuan itu. Yang ketiga, itu seringkali kalau nggak hati-hati adalah mudah tersinggung karena merasa tidak dihargai dan sebagainya. Maka melayani ini memang perlu energi yang besar. Yang seringkali saya ingatkan, kalau kita mau melayani, itu bedakan antara panggung dan altar. Kenapa kita harus membedakan panggung dan altar? Kalau altar itu kita melihat pusatnya itu adalah Kristus. Kalau panggung itu fokus yang mau dilihat itu adalah diri kita. Panggung, pusat adalah diriku, aku. Kalau melayani dengan hati, itu pusatnya adalah altar. Pusatnya adalah Allah sendiri. Kalau panggung, aku yang utama. Kalau altar, Kristus yang terutama. Harus dilihat. Kalau ketika melayani itu kita sudah punya hati bahwa Kristus yang terutama. Karena untuk Kristus, karena demi Kristus, aku melakukan ini untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan Kristus. Kalau panggung, tidak siap malu atau dicela, itu tidak siap. Tetapi kalau melayani dengan hati, itu pusatnya altar. Siap malu, siap dicela, siap lelah, siap kecewa. Kalau pelayanan-pelayanan siap seperti itu. Bahkan kalau pengalaman pribadi saya mungkin siap disalahkan juga, siap kemudian dipermalukan juga. Saya sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan ini dan itu. Kenapa masih ada yang menyela dan sebagainya. Ini menjadi bagian yang perlu kita sadari dan kita siapkan diri kita mental yang siap untuk itu. Panggung kalau tidak hati-hati menghalalkan segala cara. Karena yang penting aku. Kalau ini tidak sampai, saya malu nih. Maka saya menghalalkan segala cara supaya semua orang mengakui diriku itu oke, saya mampu, saya bagus, saya itu bintangnya, saya starnya, dan sebagainya. Tetapi kalau pusatnya altar, Kristus sendiri, nilai-nilai Kristiani. Ada semangat mengampuni, ada semangat yang solidaritas tadi, semangat punya hati untuk kemudian berbagi, ada semangat untuk kemudian bagaimana menolong mereka, dan sebagainya yang seringkali juga hukum tidak memperbolehkan itu, tetapi kalau demi kemanusiaan kita harus memperjuangkan itu dan sebagainya. Itu melayani. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, itu di BPS punya skill, ada banyak hal, kemampuan yang tentunya juga tidak saya miliki, saya punya kemampuan yang lain gitu. Tetapi ada sesuatu yang menarik yang kemudian kita lihat bahwa kita itu diberikan anugerah masing-masing untuk melayani di tempat kita, tempat kerja kita, di tempat keluarga kita, di komunitas kita, dimanapun. Maka pergunakan, sadari apa sih yang menjadi keutamaan diriku yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kalau saya mengatakan ketapel di tangan saya, hanya akan menjadi mainan anak-anak. Ya, biasa kalau dulu waktu anak-anak main dengan ketapel. Tetapi beda ketika dipakai oleh Daud, menjadi senjata yang membunuh Goliat, menyelamatkan. 5 roti dan 2 ikan di tangan saya hanya menjadi roti sandwich untuk makan pagi. Sejauh itu saja. Tetapi di tangan Yesus bisa menjadi makanan ribuan orang. Beda jauh sekali. Di saya hanya untuk mengenyangkan perut diri saya, tetapi di tangan Yesus bisa untuk menyelamatkan ribuan orang. 5.000 laki-laki, belum perempuan dan laki-laki. Belum anak-anak, belum perempuan dan anak-anak. Menyelamatkan mereka yang lapar. Kayu dan paku di tangan saya hanya menjadi kandang burung atau mungkin menjadi pagar saja, atau tidak bisa menjadi apapun, karena saya tidak punya skill untuk menjadi tukang.
Tetapi di tangan Yesus menjadi keselamatan bagi banyak orang. Ia disalib dengan kayu dan paku untuk menyelamatkan banyak orang. Semua itu tergantung ada di tangan siapa. Maka penting menyadari yang pertama-tama apa yang Tuhan anugerahkan dalam diriku. Talenta, skill, kemampuan, dan sebagainya, tanggung jawab saat ini, tanggung jawab itu menjadi privilege yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian punya tanggung jawab, positioning di BPS itu luar biasa. Maka penting untuk kemudian menyadari itu dan kemudian memaksimalkan dan menggunakan bahwa apa yang saya lakukan ini harus saya lakukan dengan maksimal untuk melayani dengan hati yang benar. Sehingga apa yang saya lakukan itu tepat. Semuanya demi fokusnya bukan aku, tetapi fokusnya adalah Kristus adalah altar. Maka ini yang kemudian mari kita upayakan dan bangun terus untuk kebaikan bersama. Kalau situasi saat ini adalah situasi pandemi, saya puji Tuhan ada banyak yang optimis, tetapi ada juga yang merasa pesimis tadi, ada situasi yang mungkin masih menjadi beban saat ini dan sebagainya. Banyak orang mengalami itu, ada banyak orang mengalami ketakutan, ada banyak orang mengalami situasi yang tidak mudah. Kalau saya cek itu di per Maret itu, kalau nggak salah ada 3 juta pengangguran, kemudian per September kemarin saya cek lagi ada 10 juta pengangguran, itu kan kenaikan yang sangat signifikan. Ada orang yang mungkin harapan ke depannya gimana nih, belum situasi kemarin, baru aja ada demo, ini Indonesia mau dibawa kemana, ke depan seperti apa, dan sebagainya. Apakah akan ada keadilan, kesejahteraan itu akan dicapai atau tidak, dan sebagainya. Maka dalam kondisi dan situasi ini, apa yang bisa kita upayakan dan lakukan? Kalau saya pribadi, seringkali tiap malam itu mengadakan doa jam 9, saya live via Instagram, ada sekitar 1.500-an yang ikut. Dalam live itu kemudian mereka mulai DM untuk curhat, mulai DM untuk minta doa dan sebagainya. Saya melihat ada banyak orang yang membutuhkan peneguhan, meneguhkan, perlu sapaan, perlu kemudian kita bergandengan tangan, kesadaran bahwa kita itu satu keluarga umat manusia. Kita semua itu adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita semua itu diciptakan ke dunia ini. Bumi itu adalah rumah kita bersama. Maka kesadaran ini yang harus kita teruskan, kita bangun bagaimana kita satu sama lain saling mendukung, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling melenyapkan, bukan untuk saling kemudian membuat orang lain bersedih, tetapi bagaimana kita yang optimis membantu mereka yang pesimis, memberi apresiasi, mendorong, memotivasi, dan sebagainya. Saat-saat ini menjadi saat-saat penting. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sekarang yang ada di tangan saya apa? Kalau bisa sapaan, baik telepon. Karena mereka yang mungkin menderita COVID, mereka yang sedang dirawat, atau mereka yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya, itu juga butuh sapaan. Bukan malah ditinggalkan, malah dikucilkan, malah dianggap sebagai orang yang menularkan penyakit dan sebagainya. Tetapi bagaimana mereka juga perlu uluran tangan kita, bantuan kita, semangat dari kita semuanya. Kita mengangkat mereka yang jatuh atau menderita. Kita diciptakan untuk mencintai. Ada banyak hal di saat ini, orang-orang yang menjadi korban dalam kisah Samaria yang baik hati, dan pilihannya adalah apakah kita mau menjadi seorang imam tadi, yang secara kehidupan sehari-hari dia bisa berkhotbah seperti saya, seperti ini. Kalau di Jawa itu gajah dibelangkoni, iso khotbah ra iso nglakoni. Jadi gajah yang dikasih topi bisa berkhotbah tetapi tidak bisa menjalankan. Penegasan dari Yesus adalah pergilah dan perbuatlah demikian. Harapannya tidak hanya manis di mulut tetapi juga manis di perbuatan. Atau menjadi seorang Lewi, tahu hukumnya, dia hafal di luar kepala tetapi dia tidak mampu untuk kemudian menjalankan. Menjadi hukum itu menjadi hukum saja, tetapi hukum tidak kemudian membantu manusia. Hukum itu dibuat harusnya membantu manusia.
Dan yang ketiga, apakah kita mau berani seperti orang yang ketiga yang diharapkan oleh Yesus, yakni orang Samaria yang baik hati. Paham apa yang dia lakukan, dan dia kemudian melakukan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan semoga kita juga terus membangun sikap optimis, membantu, bersolidaritas, dan melayani dengan hati yang baik. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kebenaran firman yang sudah ditaburkan. Biarlah setiap kita memiliki hati seperti seorang Samaria yang melayani dengan hati, dengan apa yang dia miliki, dan tanpa melihat siapa yang dia layani. Dan biarlah kita menjadi pelayan Kristus dimanapun kita berada, sebagai apapun kita di dalam kehidupan kita. Semoga dengan kebenaran firman yang baru kita terima, setiap kita memiliki sikap hati yang benar dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan. Sebagai respon kita terhadap firman yang baru kita dengar, mari kita kidungkan pujian melayani lebih sungguh. Mari kita dengarkan beberapa penyampaian yang akan disampaikan oleh pengurus. Kepada pengurus dipersilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Warta Jemaat pada siang hari ini 9 Oktober 2020. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih pada Romo Hari atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Romo ya. Yang kedua kami juga berterima kasih untuk MC nih, jauh banget ya dari Sulut ya, Pak Hotan Sagala. Terima kasih untuk pelayanannya juga, untuk tim pemusik ya, untuk singer dan tim multimedia yang luar biasa kerjanya. Tuhan Yesus memberkati. Ini juga pelayanan ya Romo ya, untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Dan virtual gini malah terbantu ya Bu Mega. Iya betul Pak. Dari manapun bisa ambil bagian. Ya. Wajah kita setengah terlihat segar semua Pak. Oke, kemudian kami juga mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada Saudara Priska tanggal 5 Oktober kemarin dari Kabupaten Kampar. Ibu Mani Malewa 5 Oktober dari BPS Papua Barat ya. Ibu Dewi Rismaya Marpaung, bendahara kita nih, tanggal 6 Oktober kemarin, ya. Ibu Siswi Marto, Boru Tambunan, tanggal 9 Oktober dari Dumai, Kota Dumai. Kemudian Bapak Desmond Sinurat dari BPS NTT. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian yang berulang tahun, semoga semakin dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Kemudian kita berdoa juga untuk pemulihan kesehatan. Romo mungkin nanti masuk dalam pokok doa ya Romo. Ibu Harmawanti Marhaini yang masih dalam pemulihan ya. Kemudian Ibu Herlina juga masih dalam pemulihan.
Ibu Diah, istri Hari Bagindo juga masih dalam pemulihan. Kemudian para pegawai BPS dan keluarganya yang terkena COVID, ya cukup berat menghadapi situasi ini, tapi kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus punya rencana baik buat dibalik sakit penyakit yang diderita Bapak Ibu sekalian. Dan doakan kesehatan kita semua ya Romo. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus bisa mengirimkan email ya ke prkkbps.go.id atau menghubungi Saudara Yunike sebagai koordinator seksi kerohanian ibadah kita. Kemudian jumlah yang hadir pada minggu lalu ada 54 orang melalui Zoom meeting ya. Minggu lalu kita tidak ada YouTube ya karena memang ada kendala di multimedianya. Kemudian selama ibadah ini Bapak Ibu boleh memberikan persembahan ya. Setiap kita ibadah mesti ada korban, persembahan yang kita berikan, boleh mengirimkannya ke Ibu Dewi Rismaya Marpaung ya, nomor rekening ibadah kita, persekutuan doa kita ya. Ini nomor rekening atas nama bendahara kita, Ibu Dewi Rismaya Marpaung. 1257 0100 7539 507 BRI pastinya ya. Ya, kemudian kami juga mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk membagi talentanya ya. Kami juga rindu Bapak Ibu juga boleh mengirimkan kritik dan saran bagi ibadah kita bersama ini supaya semakin baik ya, semakin bisa kita nikmati walaupun kita berjauhan, tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan ada di tempat kita masing-masing. Semoga ibadah ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Roma 14 ayat 17 sampai 18 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Biarlah setiap kita memenuhi panggilan Kristus untuk menjadi pelayannya. Karena sesungguhnya tuaian banyak namun pekerja sedikit. Yesus menginginkan kita menjadi terang dan bersinar dimanapun kita berada. Kita angkat pujian Yesus menginginkan daku dan doa penutup dan doa berkat oleh Romo Agustinus. Bersinar bagi
Pada Romo dipersilakan. Baik, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan siang hari ini dalam ruang virtual ini, kami bersatu hati, bersatu bersama, saling meneguhkan, saling mengasihi untuk memuliakan nama-Mu, dan kami pada kesempatan hari ini ingin juga datang ke hadirat-Mu, bersyukur atas rahmat kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang telah Engkau percayakan kepada kami ini, sehingga kami boleh bertumbuh semakin dewasa, punya tanggung jawab, punya pekerjaan, dan akhirnya juga boleh memiliki keluarga. Semoga kami dalam mengupayakan kehidupan ini bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Engkau harapkan. Kami mohon penyertaan-Mu selalu ya Tuhan untuk rahmat kehidupan yang telah Engkau anugerahkan ini, untuk boleh kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Kami secara khusus berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk negara kami yang saat ini sedang mengalami pandemi, juga masyarakat dunia. Semoga kami boleh bahu-membahu mengupayakan yang terbaik. Kami boleh saling mengupayakan kesehatan bersama. Kami boleh melewati masa-masa krisis ini dengan saling mengupayakan kehidupan yang lebih manusiawi, lebih adil, lebih sejahtera. Sertailah kami ya Tuhan dalam usaha dan perjuangan kami ini, dan kami juga secara khusus ya Tuhan untuk bangsa, keamanan, kesejahteraan bangsa ini ya Tuhan. Semoga Engkau juga selalu menyertai kami masing-masing, semua orang yang bertanggung jawab, semua orang yang mau punya hati untuk mengupayakan yang terbaik, sertailah dan lindungilah selalu, sehingga kami boleh menjunjung tinggi kehidupan kami bersama, bagaimana kami mau menjaga toleransi, bagaimana kami mau menjaga Pancasila menjadi bagian perjalanan kehidupan bangsa ini. Kami mohon ya Tuhan, dan pulihkanlah bangsa kami ini, sehingga akhirnya kami boleh semakin menjadi bangsa Israel, bangsa yang Engkau idam-idamkan, yang Engkau harapkan, yang berlimpah susu dan madu. Kami berharap semua untuk itu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, bagi mereka yang memangku jabatan untuk membuat kebijakan publik. Sertailah mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka putuskan, sungguh untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bersama. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan bersama. Sehingga apa yang mereka putuskan, apa yang mereka lakukan dalam kehidupan tanggung jawab mereka, akhirnya membantu masyarakat ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh masyarakat sipil, untuk seluruh militer, untuk seluruh petugas medis yang hari-hari ini, bulan-bulan ini, di tahun ini, sungguh menjadi sangat penting, menjadi garda depan bagi kami semua, karena mereka yang merawat para penderita COVID, karena mereka yang mengupayakan kesehatan masyarakat Indonesia ini. Kami mohon ya Tuhan, turunkanlah rahmat-Mu untuk mereka, sehingga mereka dengan sukacita melayani, sehingga dengan penuh semangat mereka membantu mereka yang sakit dengan ketulusan hati. Kami mohon sertailah mereka semua. Dan kami pun sebagai anak-anak-Mu boleh memberikan dukungan kepada mereka. Kami membantu mereka dengan menyadari diri untuk menjaga protokol, menjaga kesehatan kami, sehingga tidak menjadi beban nantinya untuk para dokter dan pada perawat dan petugas medis. Kami berdoa untuk itu ya Tuhan, dan kami mohon penyertaan-Mu untuk keluarga kami. Jamahlah, sentuhlah, lindungilah keluarga kami satu persatu ya Tuhan. Kami berdoa ke hadirat-Mu. Semoga kami boleh menjaga kesehatan kami. Kami boleh mengupayakan kehidupan kami untuk boleh melewati masa yang tidak mudah ini. Kami juga secara khusus ya Tuhan untuk upaya para ilmuwan yang mengupayakan kehadiran dari vaksin dari COVID-19 ini. Setelah mereka ya Tuhan, sehingga jerih payah mereka, usaha mereka akhirnya membuahkan hasil, dan akhirnya juga berguna bagi banyak orang. Seperti orang Samaria yang baik hati, yang akhirnya
bisa membantu mereka yang mengalami kesulitan. Kami berdoa untuk para ilmuwan, para petugas yang menguji coba vaksin COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses pendidikan di Indonesia ini, bagi anak-anak kami, bagi para pelajar, bagi para mahasiswa, bagi mereka yang sedang menempuh pelajaran. Kami berdoa ya Tuhan, semoga Engkau juga selalu menyertai mereka, sehingga dalam proses pengajaran jarak jauh ini dapat berjalan dengan baik, sehingga ilmu yang kemudian disampaikan bisa diserap, meskipun ada banyak kejenuhan, meskipun ada banyak kelelahan, meskipun ada banyak masalah berkaitan dengan sinyal, berkaitan dengan internet, berkaitan dengan sarana prasarana, berkaitan dengan ekonomi pendukung, berkaitan dengan sistem pengajaran dan sebagainya. Tapi kami percaya bahwa niat baik dan usaha baik untuk memajukan bangsa ini dengan menjadikan generasi-generasi yang terdidik, tentunya ada banyak solusi yang bisa kami upayakan. Kami berdoa untuk itu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk BPS, khususnya untuk para pemimpin BPS di pusat dan di daerah agar bisa mengambil kebijakan yang terbaik di masa sulit ini. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil adalah kebijakan-kebijakan yang melindungi kehidupan, kebijakan-kebijakan yang membantu kesejahteraan banyak orang. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemimpin dan dari pusat sampai daerah sungguh membantu kehidupan kami bersama, khususnya masyarakat Indonesia ini. Kami juga bersyukur untuk upaya kami dalam mengupayakan sensus penduduk 2020 yang telah selesai dilaksanakan dan tentunya masih banyak proses yang lain yang masih panjang. Semoga dalam mengolah data, dalam mengolah hasil sensus, kami boleh menggunakan skill kami sehingga akhirnya menghasilkan data sensus yang valid, data sensus yang bisa membantu untuk kehidupan banyak orang. Kami berdoa untuk itu. Kami juga mohon penyertaan-Mu untuk semua pegawai, semua petugas, semua yang bekerja di BPS dan mitra-mitra yang terkait dalam sensus ini. Semoga Engkau selalu menyertai sehingga kesehatan, semangat, optimisme boleh kami selalu jaga. Sertailah kami semua ya Tuhan. Dan kami juga mohon penyertaan-Mu ya Tuhan untuk usaha dan upaya kami untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Sehingga peristiwa hari-hari ini berkaitan dengan demo-demo penolakan rancangan undang-undang dan sebagainya boleh menghasilkan permusyawaratan yang terbaik, menghasilkan solusi yang terbaik bagaimana kami boleh berjalan bersama untuk menghasilkan undang-undang yang terbaik. Semoga mereka yang memangku tanggung jawab ini juga punya keterbukaan, punya hati untuk berdiskusi dengan para ilmuwan, bagi para praktisi hukum dan sebagainya. Sehingga nantinya undang-undang ini memang berguna bagi banyak orang, bukan hanya kepentingan pihak tertentu. Kami juga mohon penyertaan-Mu ya Tuhan bagi setiap warga persekutuan doa dan keluarganya, khususnya untuk membangun relasi komunikasi yang terbaik. Pada saat ini kami lebih banyak tinggal di dalam keluarga, tapi disitulah ada kesadaran besar bagi kami ketika kami banyak di keluarga, ternyata ada banyak persoalan, soal komunikasi yang kadangkala belum beres, soal kami yang harus mendidik anak kami, yang kadangkala kami merasa bahwa yang mendidik adalah guru-guru, dan saat ini kami persis disadarkan bahwa kami punya tanggung jawab menjadi guru bagi anak-anak kami. Semoga apa yang kami alami ini sungguh menjadi perwujudan kesadaran kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang melayani dengan lebih sungguh, lebih punya hati, terutama juga di dalam keluarga kami. Sehingga semangat harmonis, semangat melayani, komunikasi, kerukunan boleh kami upayakan terus-menerus. Meskipun kadangkala tidak mudah, kami ada persoalan dalam keluarga, kami ada permasalahan-permasalahan dalam keluarga, tapi kami percaya ketika kami berusaha, ada solusi, ada jalan yang tentunya sesuai dengan yang Engkau harapkan.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemulihan kesehatan saudara-saudari kami yang sakit sampai saat ini, yakni Ibu Hermawati Marheni, Ibu Herlina, Ibu Diah, istri dari Bapak Hari Bagindo, para pegawai dan anggota keluarga yang terkena COVID-19. Kami berdoa untuk mereka semua. Harapan kami satu, yakni kesembuhan, sehingga mereka bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Barang siapa yang mengetuk pintu, maka akan Engkau bukakan. Barang siapa yang meminta, maka Engkau berikan. Kami meminta kepada-Mu ya Tuhan, sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sakit ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap warga persekutuan doa yang merayakan ulang tahun pada tanggal 5 sampai 11 Oktober ini. Kami berdoa untuk itu ya Tuhan. Sertailah mereka semua yang merayakan ulang tahun dari tanggal 5 sampai 11 Oktober ini. Semoga perjalanan kehidupan yang telah mereka lalui menjadi pembelajaran yang baik, sehingga bukan kata salah yang menjadi rumusan di dalam hidup, tetapi kata pembelajaran. Kami belajar banyak hal atas kehidupan kami, dan kami mau melangkah menjadi lebih baik karena ada banyak pembelajaran yang telah Engkau berikan. Kami menjadi semakin dewasa karena ada banyak pembelajaran yang telah Engkau berikan. Ya Yesus, Engkau mengatakan kepada kami, pergilah dan berbuatlah demikian. Kami ingin semakin melayani dan melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Lindungi, sertai kami masing-masing, keluarga kami, pekerjaan kami, dan komunitas kami. Ini semua kami mohon dalam perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga, semoga kita semua, keluarga kita, pekerjaan kita, dan segala usaha baik hidup kita selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Demikian ibadah kita pada siang hari ini. Kepada rekan-rekan sekalian diucapkan terima kasih sudah bergabung dan diundang untuk datang kembali pada ibadah berikutnya. Selamat melaksanakan aktivitas kita selanjutnya. Stay happy, stay healthy. Selamat siang.